Di balik kunjungan diplomatik Amerika Serikat ke China, pesawat raksasa militer Amerika Serikat yaitu C-17 turut mendarat di Beijing, China. Kedatangan pesawat C-17 ini menghebohkan warga Beijing. Sebuah pesawat raksasa milik militer Amerika Serikat mencuri perhatian warga Beijing, China. Pesawat ini membawa perlengkapan keamanan tingkat tinggi Amerika Serikat, salah satunya mobil limusin presiden. Pesawat militer Amerika ini datang bukan untuk operasi tempur. Sang pilot malah mempersilahkan warga untuk mengambil foto pesawat dan juga dirinya yang bergaya santai di bagian sayap pesawat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut pertemuannya dengan Presiden China Xi Jinping berjalan sesuai rencana. Trump juga menekankan China berkomitmen untuk tidak akan membantu Iran dan ingin bebaskan Selat Hormuz dari blokade. We discussed it. When you say support, they're not fighting a war with us or anything. No. He said he's not going to give military equipment. That's a big statement. He said that today. That's a big statement. He said that strongly. But at the same time, he said, they buy a lot of their oil there, and they'd like to keep doing that. He'd like to see Hormuz Strait opened. I said, well, we didn't stop it. They did it, and then we stopped them. Sort of interesting. He joked. He said, it's sort of, if they stopped it, then you stopped them. But they'd like to see it opened. But they actually closed it. He didn't like the fact that they're charging toll. Dan untuk membahas selengkapnya mengenai pertemuan Trump dengan Xi Jinping, sudah bersama kami pakar Timur Tengah Nasir Tamara. Selamat siang Pak Nasir. Selamat siang Diandra, apa kabar? Baik, Alhamdulillah Bapak. Kita lihat Pak, bahwa Amerika Serikat saat ini begitu disambut hangat oleh China. Kira-kira bagaimana sebetulnya kondisi batin Iran Pak? China ini kan punya wayang kayak di Indonesia ya, wayang kulit misalnya ya. Dan yang kita lihat kan di layarnya itu kan bayang-bayang aja kan. Tapi di belakangnya juga ada dalang. Nah jadi apa yang ditampakkan ke masyarakat, yaitu bahwa sambutan dari Tiongkok, Presiden itu sangat baik lah kira-kira gitu. Meskipun kita lihat bahwa gesturnya itu mereka masing-masing menjaga jarak ketika mau bersalaman, ketika berfoto bersama, itu kan sesuatu yang kita harus pahami. Jadi buat kita yang tinggal di Asia dan punya tradisi wayang gitu, kita melihat bahwa apa yang kita lihat di layar itu belum tentu yang sebenarnya. Jadi kita harus bisa membaca apa makna dari kunjungan ini. Kunjungan ini pertama, kunjungan dagang. Yang dibicarakan itu adalah tarif yang tadinya mau dikenakan sangat tinggi oleh Trump kepada Xi Jinping. Lain kedua itu kerjasama perusahaan, dari perusahaan artificial intelligence gitu, Tiongkok dan China mau bekerja sama. Kemudian di dalam industri juga, di dalam perbankan juga. Jadi suatu kerjasama yang sangat luas lah, gitu kan. Namun sebetulnya apa yang disembunyikan? Yang disembunyikan adalah bahwa buat China, seperti disampaikan oleh Presiden China, bahwa masalah Taiwan itu masalah yang paling utama bagi mereka. Mereka itu ingin supaya Taiwan itu segera kembali ke pangkuan ibu pertiwinya, Tiongkok lah. Karena Taiwan dianggap sebagai sebuah wilayah Tiongkok dari dahulu kala. Baik. Dan Tiongkok tahu bahwa Taiwan itu dilindungi oleh Amerika Serikat. Amerika Serikat itu selalu mengatakan di mana setiap kesempatan bahwa mereka akan melindungi Taiwan apabila ada negara lain yang mau mencaploknya. Negara lain yang dimaksud adalah Tiongkok. Jadi Tiongkok mengingatkan kepada Amerika Serikat supaya masalah Taiwan itu selesaikan. Dan di balik ini kan ada pesan, kalau masalah Taiwan itu tidak diselesaikan, kita juga punya masalah di mana kita bisa menyusahkan Anda. Apa? Masalah Iran. Artinya Iran
Perdana Menteri Luar Negerinya sudah datang sebelum Trump berkunjung kemarin. Dan dalam pembicaraan dengan Menteri Luar Negeri Cina, sudah dicapai kesepakatan bahwa Cina akan membantu Iran dalam hubungannya dengan Amerika Serikat. Artinya membantu meredakan ketegangan. Kalau bisa juga menyelesaikan supaya tidak ada lagi perang antara Amerika, Israel versus Iran. Baik. Dan hal itu telah disetujui oleh Xi Jinping. Dan karena itu Trump berharap, dia mengatakan kepada Xi Jinping supaya dia dibantu membuat Iran itu lebih moderat supaya mau menerima syarat-syarat dari Amerika Serikat di dalam perdamaian. Sebetulnya itu inti yang kita lihat dalam kaitan hubungan antara Amerika Serikat, Tiongkok, dan Iran. Baik. Nah, salah satu yang dibahas adalah terkait dengan pembukaan Selat Hormuz, Pak. Amerika Serikat meminta bantuan dari Cina untuk membujuk Iran untuk membuka Selat Hormuz begitu. Dan apakah sebetulnya Cina ini punya posisi untuk bisa menekan Iran membuka blokade di Hormuz? Oh, Cina itu tahu bahwa Iran itu sangat memerlukan negara itu. Jadi ada beberapa hal yang bisa disepakati. Misalnya dalam pengelolaan Selat Hormuz. Kan Trump mau mengaktifkan kembali Project Freedom-nya dengan mengawal semua kapal-kapal tanker atau kapal lainnya juga yang melewati Teluk Persia dan Selat Hormuz. Kalau ada yang mengganggu akan ditembak, akan dihancurkan oleh tentara Amerika Serikat. Itu kan merupakan sebuah ancaman. Namun kemudian kemarin itu ada kapal Tiongkok ya gitu kan, yang lewat Teluk Persia membawa minyak itu dengan oleh Iran dibiarkan jalan dengan bebas gitu kan. Padahal negara-negara lain itu pasti diperiksa. Ini menunjukkan sebuah kedekatan antara Iran dan Tiongkok karena Tiongkok itu tergantung sekali dengan minyak dari Timur Tengah. 50% kebutuhan mereka itu datang dari Timur Tengah, terutama dari Iran. Dan 50% itu kalau terganggu akan mengakibatkan ekonomi Tiongkok itu jatuh. Nah ini jadi Tiongkok dan Iran itu memang masing-masing harus bekerja sama dan mereka sudah bekerja sama selama perang yang berlangsung 40 hari dan yang sekarang ini pertempuran 40 hari dan sudah berlangsung ini 2 bulan setengah ya hari ini ya. Nah, jadi disitulah ada masing-masing interest yang saling bertemu gitu sehingga Tiongkok adalah negara pertama dari superpower yang ditemui langsung oleh Iran untuk menyampaikan pesan kepada Amerika Serikat dengan kedatangan Trump di Beijing. Seperti diketahui pertemuan empat mata antara mereka itu kan berlangsung 2 jam ya, dan itu kan dirahasiakan sekali. Tetapi bisa dimengerti bahwa masalah Iran itu akan menjadi pembicaraan utama sehingga harus dirahasiakan karena Cina juga tidak ingin dia dilihat oleh Amerika sebagai fully gitu ya mendukung 100% Iran. Dia menjaga bahwa yang penting buat dia begini, buat Cina. Pertama, kedaulatan sebuah negara di Timur Tengah itu harus diakui. Tidak ada sebuah negara pun juga yang bisa diserang gitu dan kemudian pemerintahannya diganti. Seperti itu keinginan dari Amerika Serikat terhadap Iran kan gitu. Baik. Lalu seluruh negara Teluk juga harus bebas dari ancaman-ancaman perang juga. Lalu berikutnya apa? Bahwa hukum internasional itu harus dipahami. Yang terakhir buat Tiongkok,
bahwa ekonomi internasional itu sangat penting dan harus diperhatikan karena laporan dari FAO, Badan Pangan Sedunia itu menyatakan kalau perang berlangsung sampai bulan Juni, perang mulai lagi, maka puluhan juta sampai seratusan juta orang di dunia akan kelaparan. Dan pesan-pesan ini disampaikan oleh Presiden Cina. Antara lain yang dikatakan ketika Trump baru datang, dia mengutip Thucydides. Dia bilang begini, Thucydides mengatakan, ahli strategi zaman Yunani dulu, ribuan tahun yang lalu, bahwa ada kecenderungan sebuah negara yang baru maju mau mengintervensi negara-negara yang sudah established. Dalam hal ini kita bisa sebut bahwa yang baru maju itu Amerika Serikat baru 250 tahun, sedangkan negara-negara yang sudah established seperti Iran dan Tiongkok yang sudah ribuan tahun. Sebab kalau negara yang baru established itu mau intervensi terhadap urusan negara-negara sudah lama, yang akan terjadi adalah ketegangan perang yang tidak berkesudahan. Itu pesan-pesan yang diterima oleh Trump dan bagaimana Trump menjawabnya? Kalau kita lihat The Truth Social, dia punya alat komunikasinya Trump, dia mengatakan bahwa sekarang Amerika itu sudah bagus dibandingkan dengan dia sebelumnya. Dia menyalahkan presiden sebelumnya Joe Biden yang dia bilang membuat Amerika itu lemah kemudian, dan sekarang di bawah dia katanya Amerika sudah kembali lagi. Jadi Trump itu menggunakan kesempatan di sana untuk menyampaikan ke dunia bahwa dia itu adalah sahabat dari Cina. Baik, Iran dan Amerika Serikat ini kan dua pihak yang bertikai sudah bertemu dengan Cina. Apakah dengan hadirnya Cina di tengah negosiasi keduanya yang bisa dibilang buntu nih Pak, kesepakatan damai dapat tercapai dan juga perang juga akhirnya bisa berakhir dengan Cina sebagai mediator? Yang akan dicapai pada saat ini adalah supaya ada deeskalasi, pengurangan ketegangan, ya kan, bukan menyetop perang sepenuhnya. Okay. Karena Cina tahu betul dan Amerika tahu betul bahwa perang di Timur Tengah itu tidak pernah singkat, tidak pernah 1-2 tahun, apalagi hitungan hari, bisa puluhan tahun. Perang Israel melawan Arab aja sejak tahun 47 ya, sampai sekarang masih berlangsung terus. Dan banyak lagi contohnya. Apalagi perang melawan sebuah negara yang middle power tapi yang paling kuat di Timur Tengah saat ini. Dan itu tidak mudah menyelesaikannya. Dan laporan-laporan sekarang ini kan pemerintah Amerika Serikat lagi dipertanyakan oleh Komisi Keamanannya Senat di Amerika Serikat tentang bagaimana sebetulnya hasil peperangan itu, apakah mereka memang benar-benar menang. Dan kemarin itu kan juru bicara Pentagon seperti diinterogasi dan terpaksa dia mengakui bahwa 39 pesawat hancur gitu kan, dan begitu banyak lain alat-alat militer yang hancur. Dan hari ini juga Komandan CENTCOM, Central Command, itu mulai digrill, mulai ditanya-tanya oleh penyidikan Senat itu tentang apakah betul Amerika Serikat menang di sana. Dan ini mulai terbongkar satu persatu. Selama ini kan selama 75 hari ya, itu kan semua itu ditutupi oleh militer Amerika Serikat dan militer Israel. Jadi untuk mengetahuinya, para wartawan itu harus bekerja keras melakukan investigative journalism gitu. Jadi jurnalisme investigasi. Dengan tidak memakai sumber-sumber pemerintah karena itu ditutup rapat. Tapi sekarang sudah tahu, seperti juga ditulis oleh Kagan, seorang penanggung jawab dari sebuah think tank Partai Republik yang membuat kajian tentang kebijakan luar negeri Amerika Serikat di bawah Bush senior dan junior dan juga Reagan sebelumnya, dan ini dipakai oleh Trump, bahwa perang melawan Iran itu adalah merupakan kekalahan besar bagi Amerika Serikat. Dia katakan bahwa kalau main catur udah skakmat kayak gitu. Dan ini pernyataan dari orang-orang Amerika Serikat, kemudian think tank yang juga
objektif itu mulai menyatakan bahwa sebetulnya tentara Amerika kedodoran lah, kesulitan luar biasa. Dan karena itu kenapa di pemerintahnya Trump itu meminta supaya anggaran itu dinaikkan lagi. Sehingga 100 miliar dolar aja nggak cukup gitu buat itu tambahannya. Baik. Ini menunjukkan betapa rawannya keadaan tentara Amerika. Mereka kekurangan senjata, kekurangan misil ya, drone, kekurangan radar, kekurangan pesawat terbang, kekurangan kapal laut gitu semua. Tapi Trump menutup-nutupinya dengan mengatakan, semuanya baik-baik saja. Itu kan memang dari dulu Trump selalu begitu. Dan dia selalu mengatakan bahwa di bawah dia semuanya lebih bagus dibandingkan dengan presiden-presiden sebelumnya. Baik. Nah, kalau memang nih Amerika Serikat dibilang kewalahan untuk menghadapi Iran dalam perang ini. Tapi saat ini Amerika Serikat juga dikabarkan sedang menyiapkan operasi sledgehammer kalau Iran tidak mau terima proposal dari Amerika Serikat. Dan di sisi lain juga Iran mengancam nih untuk memperkaya pengayaan uraniumnya hingga ke level 90% yang bisa dibilang ini sudah mumpuni untuk membuat senjata nuklir begitu. Anda melihat ini seperti apa? Kalau mengancam itu dari sebelum melancarkan perang tanggal 28 Februari yang lalu, Amerika Serikat sudah selalu mengatakan akan menghancurkan Iran. Akan menghancurkan dalam hitungan hari. Mereka menyerang tanggal 28 Februari. Ternyata sampai hari ini, 75 hari kemudian, Iran tetap tegak. Jadi kita bicara fakta saja. Dan juga informasi-informasi kritis yang datang dari sumber-sumber dari Amerika Serikat sendiri yang tahu tentang negara di sana, di negaranya. Nah itu bahwa Iran itu akan memperkuat kandungan uraniumnya menjadi lebih kaya lagi gitu. Memang sudah dapat dipastikan itu akan dilakukan. Karena apa? Karena selama 75 hari ya maksud saya 75 hari perang ini, Iran sudah mempelajari semua senjata Amerika yang jatuh, yang direbut, dan kemudian mempelajari juga soal-soal nuklir, sehingga mereka mempunyai kemampuan untuk membuat senjata nuklir dalam tempo yang singkat. 75 hari itu waktu yang panjang bagi Iran untuk recover dari segala masalah yang dihadapi, sehingga menurut informasi yang bisa dipercaya, kekuatan Iran itu sudah 80% seperti sebelum perang gitu. Dan kekuatan Amerika sebaliknya, laporan Amerika Serikat mengatakan bahwa 50% dari kekuatan Amerika sudah berkurang. Di segala angkatan udara, darat, laut, dan garda keamanannya mereka. Baik. Terima kasih banyak Pak Nasir Tamar sudah bergabung dengan Breaking News News TV sore hari ini, Bapak. Salam sehat selalu, selamat beraktivitas kembali. Salam sehat selalu, Diandra. Pemirsa, Breaking News masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.